Kalau tim surveinya bilang minat baca anak Indonesia terendah di dunia nomor 2, coba tolong dikaji ulang. Halangannya karena buku juga mahal dan mereka juga secara formal datang ke perpustakaan juga sangat sulit. Oleh karena itu saya menyediakan buku di desa ini secara gratis. Dukanya dari pihak keluarga justru datangnya. Mereka tuh malah takut kalau misalkan, bukan takut sih, anaknya tuh kalau pintar nanti nggak ada yang ngebantuin dia di rumah. Banyak orang juga yang bilang sok-sokan lah, orang susah aja bikin macam-macam gitu. Tapi itu semua saya jalani ya dengan sabar. Menggerakkan orang itu tidak mudah juga ya. Orang yang tidak suka juga dengan gerakan kita ada juga. Kan bergerak ini benar-benar dari hati. Karena sering dibaca, jadi seminggu sekali itu kehilangan buku. Dan itu kebanggaan untuk kami sendiri. Berarti orang-orang masih haus akan ilmu. Selayar itu mendukung dan mereka memang mau maju bareng-bareng. Anak-anak misalnya rebutan buku, belum dibuka, terus dia tuh tiba-tiba yang, wah udah dikerubungin, udah kayak dia yang ngeliat sesuatu hal yang nggak pernah dia dapetin gitu. Pada saat saya membawa buku ke berbagai sekolah, di situ masih bisa dilihat gitu bahwa minat baca anak Indonesia ternyata masih lumayan banyaknya gitu. Ibu-ibu sanggup baca buku resep 1 minggu 3, sampai anak-anak bahkan ada yang bisa baca 1 hari itu 3. Bisa mereka mereview dan diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Anak-anak itu ada yang senang, tidak mau dijemput neneknya, dia mau naik beca. Jadi membaca di beca sambil pulang, bahkan sampai di rumah nggak mau turun karena membacanya belum selesai. Pada saat saya membawa bemo, itu anak-anak ngejar dan mereka pengen baca, berusaha baca gitu. Itu bikin saya senang. Dengan membaca itu sebenarnya kayak awal dari mereka membawa daerah dia untuk lebih maju. Indonesia 10 tahun yang akan datang, jika literasi ini terus bergerak, maka akan terbentuk sumber daya yang mampu bersaing dengan global. Mudah-mudahan generasi kita, walaupun generasi milenial, tidak melupakan jati diri buku. Perpusnas, layanan Perpustakaan Nasional buka kembali sejak 11 Juni 2020. Setiap masuk gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional, kamu wajib menggunakan masker. Semua pemustaka, baik yang mengendarai mobil, motor, atau berjalan kaki, mesti masuk bilik disinfektan dulu ya. Cuci tangan dengan sabun di wastafel yang sudah disediakan. Saat antri, jaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter dan berdiri di belakang garis merah. Memindai QR Code, buat kamu yang mengendarai motor dan mobil bisa masuk gedung Perpusnas melalui basement 1. Setelah itu, suhu tubuhmu akan diukur oleh petugas. Buat kamu yang berjalan kaki, masuknya lewat Geraha Literasi ya. Duta Perpusnas siap membantu kamu untuk menjelaskan layanan perpustakaan. Setelah itu, cek suhu tubuh dulu. Sekarang, kamu bisa memanfaatkan layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Hindari menyentuh pegangan eskalator.
menggunakan siku untuk menekan tombol lift. Saat menunggu lift, berdiri di belakang garis merah ya. Kamu wajib mengikuti rambu-rambu yang sudah ada saat menggunakan lift. Keluar lift, gunakan penyanitasi tangan. Pastikan masker sudah terpasang dengan tepat. Gunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas sebelum menggunakan koleksi. Selalu jaga jarak dengan pemustaka lain minimal 1 meter selama memanfaatkan layanan perpustakaan. Saat berada di ruang baca, duduk sesuai rambu-rambu yang disediakan. Selesai membaca, kembalikan koleksi di tempat yang disediakan. Sebelum meninggalkan gedung fasilitas layanan, terlebih dahulu check out QR Code kunjungan kamu. Tempat pemindaian ada 2. Bagi pengendara motor dan mobil, tersedia di basement 1. Untuk pejalan kaki, check out QR Code kunjungan dilakukan di pintu keluar Geraha Literasi. Layanan Perpustakaan Nasional dalam tatanan normal baru membatasi kuota pengunjung maksimal 1.000 orang setiap masuk. Dapatkan QR Code untuk masuk ke gedung fasilitas layanan dan data terbaru kuota pengunjung melalui situs web kunjungan.perpusnas.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Sudah, silakan dimulai aja, Mbak.
Selamat pagi sahabat Perpusnas, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Izinkanlah saya, Siti Amanah, selaku host dan moderator untuk memulai webinar pada pagi hari ini. Pimpinan Perpustakaan Nasional dan jajaran mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada sahabat Perpusnas sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar peluncuran dan sosialisasi bimbingan pemustaka dan literasi informasi. Yang terhormat, pemateri bimbingan pemanfaatan koleksi naskah Nusantara, Bapak Ahmad Budi Wahyono, Sarjana Sastra. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini. Rangkaian acara webinar ini diselenggarakan dari tanggal 2 November sampai 6 November 2020. Hari pertama telah membahas tentang pemanfaatan e-resources. Hari kedua tentang pemanfaatan Indonesia One Search. Kemudian ada pemanfaatan IPUSNAS pada hari ketiga, dan kemarin ada beberapa materi yang telah disampaikan. Ada pemanfaatan koleksi buku langka, pemanfaatan foto, peta, dan lukisan, pemanfaatan koleksi majalah terjilid, pemanfaatan koleksi surat kabar langka, dan pemanfaatan koleksi mikrofis mikrofilm. Untuk acara pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan koleksi naskah Nusantara. Sebelumnya perlu diketahui oleh sahabat Perpusnas ya, bahwa Perpusnas ini tidak hanya menyimpan dan memberdayakan koleksi buku-buku atau monograf saja, tetapi ada koleksi-koleksi lama, koleksi langka, dan juga koleksi kuno. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Bapak Muhammad Syarif Bando, bahwa salah satu peran perpustakaan ini adalah sebagai jembatan ilmu pengetahuan, jembatan ilmu pengetahuan pada masa lampau. Untuk itu, naskah-naskah kuno ini tidak kalah pentingnya dengan monograf sekarang ini ya. Untuk izinkan saya untuk membacakan tata tertib agar webinar kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta diwajibkan berpakaian dan berperilaku sopan dalam webinar berlangsung. Yang kedua, peserta diwajibkan mengganti nama akun Zoom dengan format nama lengkap, _institusi. Peserta juga sangat diharapkan untuk mematikan atau mute mikrofon agar peserta lain tidak terganggu dengan suara-suara yang masuk. Peserta nanti dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A dengan format nama, tagar, asal kota atau instansi, tagar pertanyaan. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan. Selain itu juga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Link presensi atau daftar hadir dan link materi akan dikirimkan melalui fitur chat Zoom di akhir acara, dan e-sertifikat akan dibagikan maksimal H+7 setelah acara berlangsung. Sebelum kita mulai pembahasan materi bimbingan pemustaka kali ini, izinkan saya membacakan profil singkat dari pembicara. Pembicara kali ini bernama Bapak Ahmad Budi Wahyono atau biasa disapa dengan Pak Budi. Beliau lulusan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Diponegoro. Beliau merupakan pustakawan di Perpustakaan Nasional dengan kompetensi keahlian di naskah-naskah Melayu. Sudah banyak karya yang beliau terbitkan,
antara lain Hikayat Pendeta Rogib, Ali Aksara, Hikayat Al-Maut, dan Syair Kiamat, dan juga ada juga katalog yang juga menunjang layanan di Naskah Nusantara ini. Antara lain katalog Naskah Melayu On the Wall, Koleksi Perpustakaan Nasional RI, diterbitkan pada tahun 2017, dan juga ada katalog Naskah Melayu, Kode ML, Koleksi Perpustakaan Nasional RI, yang diterbitkan pada tahun 2019. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siti Amanah atas kesempatannya. Sebelum saya mulai Mas Budi, suaranya kecilan, Mas. Kecilan ya? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai presentasi saya mohon kepada peserta dan juga dari panitia untuk sejenak mengheningkan cipta, karena pada pagi ini kami kehilangan rekan kami. Masih kurang kedengaran suaranya, Mas. Ya. Kurang dekat kayaknya. Sebelumnya mari kita mengheningkan cipta sejenak, mendoakan teman kami yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini, yaitu Saudara Baskoro. Hening cipta mulai. Selesai. Oke. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Ibu Deputi 1, Bapak Kepala Pusat Jasa Perpustakaan Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara, dan yang saya hormati pula Bu Yeri Nurita dan teman-teman dari layanan naskah Nusantara dan juga kajian. Dan tidak lupa juga untuk para peserta sahabat Perpusnas yang mengikuti webinar ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang layanan koleksi naskah Nusantara. Nah, apa itu naskah? Nah, ini pengertiannya. Naskah atau naskah kuno atau manuskrip, kalau dari versi KBBI adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi. Dalam arti bukan cetakan. Kalau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, menariknya, manuskrip atau naskah kuno ini merupakan salah satu objek dalam pemajuan kebudayaan. Ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pemajuan kebudayaan. Mas Budi, suaranya mungkin bisa digedein lagi, soalnya masih banyak peserta yang merasa suaranya kekecilan. Terima kasih. Bentar ya Mas, saya pakai headset ya. Apakah sudah jelas terdengar? Sedikit lagi digedein lagi, Mas. Bisa nggak? Apakah cukup jelas terdengar? Oke, Mas, siap. Udah lebih baik. Ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah koleksi naskah yang ada di Perpustakaan Nasional. Sebagian
sebagian besar naskah di Perpustakaan Nasional sekitar 9 ribuan itu dulu merupakan koleksinya BG. BG itu lembaga kebudayaan VOC yang berdiri pada tahun 1778. Namun pengadaan naskah kuno menjadi kegiatan rutin itu oleh BG dimulai tahun 1845. Nah, setelah Indonesia merdeka, BG ini menjadi lembaga kebudayaan Indonesia yang berubah menjadi museum pusat atau museum nasional. Nah, pada tahun 1989, koleksi naskah yang ada di Perpustakaan Museum Nasional ini dipindahkan menjadi koleksinya Perpustakaan Nasional RI. Nah, ini pengkodean naskah koleksi Perpustakaan Nasional. Pengkodean ini masih sama dengan kode yang ada di museum, bahkan sebelumnya, tidak berubah. Itu A, misalkan itu koleksi Arab. AS itu koleksi dulu punyanya Artati Sudirjo. Kemudian ada AW. Pada tahun 1992 ini Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menyumbangkan naskahnya ke Perpustakaan Nasional sejumlah sekitar 62. Kemudian BR ini koleksinya J.L. Brandes. CS ini koleksinya Cohen Stewart. G ini transkripsi dari Pijet. H itu koleksi yang berbahasa Belanda. Peti itu naskah-naskah terjemahan dalam peti. Ada LBR. Kemudian ada M, ada ML, koleksi Melayu. NB, nah ini NB naskah pengadaan baru sampai sekarang masih ada tambahan-tambahan terus. Koleksi NB sendiri ini sekarang ini lebih dari 2.500 eksemplar. Kemudian SD itu koleksi Sunda. Terus ada VT ini koleksi aneka bahasa dan koleksi W. W ini koleksi von de Wall, hampir semuanya naskah Melayu. Keberagaman dari naskah kuno. Jumlah naskah kuno koleksi Perpustakaan Nasional sekarang ini pendataan terakhir di bulan kemarin itu ada 12.136 eksemplar. Nah, ini sebagian besar dulu adalah koleksinya BG yang mencapai lebih dari 9.000. Sisanya itu merupakan naskah pembelian baru. Dari segi aksara, naskah kuno koleksi Perpustakaan Nasional cukup beragam. Ada yang beraksara Jawa, ada yang beraksara Buddha. Ini naskah-naskah dari Merapi Merbabu, Jawa kuno biasanya. Aksara Bali, aksara Pegon. Pegon itu aksaranya Arab, bahasanya Jawa. Kemudian ada aksara Sunda, Batak, Bugis, Bali, Jawi. Jawi ini aksara Arab tetapi berbahasa Melayu. Ada lagi aksara Arab, terus Rejang ini aksara Rejang ini berkembang di Sumatera bagian selatan. Kemudian dari segi bahasa, naskah koleksi Perpustakaan Nasional bisa dikatakan mewakili bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Jawa, Jawa kuno, Melayu, Arab, Batak, Bugis, Bali, Sunda, dan lain-lain. Kemudian dari segi media penulisan juga cukup banyak. Ada daun nipah, lontar, kulit kayu, bambu, daluang, dan kertas Eropa. Sementara dari segi isi cukup beragam juga. Ada yang berisi sejarah, ada yang berisi ajaran agama, terutama agama Islam, ini naskah-naskah A, itu hampir semua merupakan ajaran agama. Kemudian sastra di sini termasuk tata bahasa, seperti naskah-naskah Arab itu banyak yang tentang nahwu sorob. Kemudian tentang hukum, tentang pemerintahan, ada juga tentang obat-obatan, dan lain-lain. Terus kemudian kita patut berbangga ada 4 naskah yang sudah diakui untuk Memory of the World dari UNESCO. Yang pertama Ila Galigo, Negara Kertagama, Babad Diponegoro, dan Cerita Panji. Ila Galigo ini merupakan naskah Bugis. Versi lengkapnya tersimpan di Leiden. Yang di Perpustakaan Nasional ini hanya sequel-sequelnya saja. Ini mendapat Memory of the World dari UNESCO pada tahun 2011.
Nah, Ilagaligo ini bercerita tentang nenek moyang orang Bugis, tentang peradaban orang Bugis di Sulawesi Selatan. Konon cerita naskah aslinya ini cukup panjang, lebih dari 6.000 halaman. Nah, ini menarik karena cerita ini bisa dikatakan lebih panjang dibanding Mahabharata. Kemudian Babad Diponegoro dengan kode koleksi KBG 282. Naskah ini aksaranya pegon atau aksara Arab berbahasa Jawa, berbentuk tembang mocopat dengan jumlah 1151 halaman. Konon naskah ini disalin dari naskah aslinya yang sekarang dipegang oleh keturunan Diponegoro di Makassar. Salinan ini dibuat atas perintah sarjana Belanda dan anggota kehormatan dari Batavia Genootschap, itu A.B. Cohen Stuart, disalin pada tahun 1865 sampai 1866. Isi dari Babad Diponegoro ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sejarah Jawa dari masa Majapahit sampai Mataram. Yang kedua sejarah Mataram sampai pembagian Jawa melalui perjanjian Giyanti. Yang ketiga sejarah hidup Diponegoro sejak lahir. Dan yang keempat laporan tentang perjalanan perang sampai pengasingannya. Naskah selanjutnya yang mendapat Memory of the World dari UNESCO adalah Negara Kertagama. Mungkin sahabat Perpusnas sudah sering mendengar naskah Negara Kertagama. Naskah Negara Kertagama ini mendapat sertifikat Memory of the World dari UNESCO pada tahun 2013. Negara Kertagama ditulis di atas daun lontar dengan ukuran 48,5 kali 3,5 cm, terdiri dari 45 lempir, setiap lempir terdiri dari 4 baris. Naskah ini berbahasa Jawa kuno dan beraksara Bali. Menariknya, naskah ini berasal dari Lombok, pernah tersimpan di Leiden, dan kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah Indonesia pada tahun 75. Negara Kertagama merupakan karya dari Mpu Prapanca. Kakawin Negara Kertagama ini menceritakan keadaan kerajaan Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk. Bagian terpenting ini adalah menguraikan daerah-daerah atau wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit pada waktu itu. Yang keempat adalah naskah cerita Panji. Ini mendapat sertifikat Memory of the World dari UNESCO pada tahun 2017. Nah, kalau tadi itu naskahnya satu-satu yang mendapat sertifikat Memory of the World, lah ini satu korpus. Jadi naskah Panji koleksi Perpustakaan Nasional. Ini salah satu contohnya, contohnya Panji Jayakusuma. Sementara naskah tentang Panji koleksi Perpustakaan Nasional itu lebih dari sekitar 80-an naskah ini. Nah, cerita Panji sendiri ini bercerita tentang petualangan Raden Panji, putra mahkota Jenggala yang menyamar, kalau di naskah ini menyamar sebagai Jayakusuma untuk mencari keluarga yang hilang. Nah, Jayakusuma mengabdi kepada Raja Batu Kawarna sebagai tumenggung. Ia berhasil menaklukkan Bali dan berhasil menyelamatkan Kediri dari serangan Raden Tambini dari Sabrang. Pada saat menaklukkan Bali, Raden Panji bertemu dengan kekasihnya Chandra Kirana. Nah, ini salah satu naskah Panji koleksi Perpustakaan Nasional, yang naskah Panjinya sendiri berjumlah 80-an naskah yang mendapat Memory of the World dari UNESCO. Ini contoh-contoh naskah koleksi Perpustakaan Nasional. Ini ada Ramayana, ini ditulis daun lontar, Jawa kuno. Kemudian ada Sewaka Dharma, ini Sunda kuno. Terus ini ada Maulid Nabi. Nah, ini salah satu ciri khas dari naskah-naskah Arab itu mempunyai iluminasi yang cukup bagus seperti naskah Maulid Nabi ini. Kemudian ada Kitab Bintang, ini naskah Melayu. Terus ini ada naskah Bugis, Kutika, dan Surat Bawang ini juga Bugis, ditulis di daun lontar. Ini naskah Ulu atau Aksara Kaganga Rejang.
yang berkembang di Sumatera bagian selatan. Ini naskahnya ditulis di bambu bilah. Terus yang bawah itu Pustaka Laklak, itu naskah Batak. Nah, ini kulit kayu. Nah, ini ruang pamer naskah Nusantara yang ini ada di lantai 9. Jadi kami memasang replikanya dari naskah-naskah yang bisa dikatakan mewakili bahasa dan aksara yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu fasilitas di lantai 9 di layanan naskah Nusantara. Ada beberapa komputer yang bisa dipakai untuk membaca naskah yang sudah ada digitalnya. Ruang baca koleksi alih media digital. Nah, ini ruang baca khusus bagi peneliti yang mau fokus dengan penelitiannya. Nah, pemeliharaan naskah secara fisik, naskah disimpan di dalam ruangan khusus dengan suhu kurang lebih 16 derajat, stabil 24 jam. Nah, kemudian kelembapan udara juga selalu stabil. Nah, selain itu kalau ada yang rusak, nanti akan dikonservasi dari teman-teman dari bidang konservasi dari pusat preservasi. Dan juga difumigasi secara rutin, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Nah, ini salah satu alat untuk mengukur kelembapan udara dan untuk mengatur kelembapan udara. Ada dehumidifier dan hygrometer. Ini kondisi gudang, rak untuk naskah yang kertas terjilid. Kemudian ini peti untuk naskah lontar, bambu, kayu, dan yang belum terjilid. Ini cukup banyak. Nah, untuk pelestarian isi, kami setiap tahun menerbitkan buku hasil alih aksara, alih bahasa, saduran, dan kajian. Jadi kami selain melayani pengunjung seperti di lantai-lantai lain di layanan, kami juga ditarget untuk mengalih aksara atau alih bahasa atau menyadur atau kajian dari naskah-naskah kuno tersebut. Nah, buku-buku tersebut dapat diakses di Perpusnas Press. Nah, itu ada websitenya. Nanti kita coba lihat websitenya, kita praktekkan. Bentar. Untuk kami juga menerbitkan jurnal ilmiah atau Jumantara, ini jurnal manuskrip Nusantara yang khusus mengkaji naskah-naskah kuno yang ada di Perpustakaan Nasional maupun yang ada tersimpan di tempat lain. Kemudian kami juga menyelamatkan informasi dari naskah itu dengan digitalisasi. Ini sedang kami lakukan terus. Hasil digitalisasi naskah tersebut dapat diakses di hastara.perpusnas.go.id. Ya, mungkin itu. Kemudian mungkin saya praktek untuk membuka ini. Di jurnal. Ini yang Jumantara tadi. Artikel-artikel Jumantara bisa dilihat di e-jurnal.perpusnas.go.id/cm. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, bisa artikel-artikel lama bisa dilihat di arsip. Kemudian ini misalkan yang tahun 2018 misalkan Desember,
Ini artikel-artikelnya, dan misalnya ini dibuka, kemudian mau lihat PDF-nya, ini bisa di-download versi PDF-nya. Terus kemudian ini tadi yang sementara ya. Untuk yang lain, nah ini yang Perpusnas Press. Perpusnas Press di sini bisa dilihat dari produk. Nah ini hasil aliaksara dan kajian dari naskah kuno. Ini juga bisa di-download. Bentuknya e-book seperti ini. Nah ini silakan teman-teman yang kalau mau akses ini di Perpusnas Press, buku-buku terbitan dari naskah. Kemudian ini yang hasil digitalisasi naskah ada di Hastara. Isinya di Hastara itu ada naskah kuno, ada buku langka, peta, foto, lukisan, surat kabar, dan sumber lainnya. Nah untuk naskah kuno sendiri sekarang sudah ada 2071 judul yang sudah diupload. Meskipun masih dari koleksi yang seluruhnya lebih dari 12.000 tadi tentu masih hanya beberapa persennya. Caranya seperti ini. Nah ini mungkin kita cari hikayat misalkan. Kemudian kita searching. Nah ini ada hikayat Baginda Muhammad Samaun Indra Bangsawan. Nah ini misal ini kita klik. Terus kemudian ini tampilan file digitalnya di sini. Ini filenya nanti dalam bentuk PDF. Nah ini bisa di-download juga. Ini bisa di-download. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentu masih banyak kekurangan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu, sungguh luar biasa ya pemaparan dari Bapak Budi. Sangat bermanfaat sekali. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Untuk mempersingkat waktu saja, saya bacakan dari Yusuf Gestantianto dari SMA 4 Kediri. Bagaimana perawatan terhadap naskah kuno koleksi di Perpusnas? Kemudian apabila di museum daerah punya naskah kuno, apakah di Perpusnas punya salinannya? Saya ingin mengetahui Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Apakah juga bisa diakses di Perpusnas? Terima kasih. Silakan Pak Budi untuk menjawab. Ya, terima kasih Yusuf dari SMA 4 Kediri. Untuk perawatan tadi sudah saya singgung, yaitu dengan suhu dan temperatur yang... Mas Budi izin, ya? mic-nya mungkin didekatkan, suaranya kecil. Oh iya Mas. Ya, saya ulangi. Untuk perawatan tadi sudah saya bahas, yaitu dengan suhu dan temperatur yang selalu, ini bagus. Dengan suhu dan temperatur yang selalu stabil, ada angkanya yang harus dicapai tadi sudah saya jelaskan. Kemudian apabila ada naskah yang rusak, nanti akan diperbaiki oleh teman-teman di bidang konservasi. Terus apalagi tadi mengenai naskah yang ada di museum ya. Naskah yang ada di museum, beberapa kami punya salinan dalam bentuk mikrofilmnya. Misalkan naskah yang ada di Museum Sono Budoyo Jogja, kemudian di Radio Pustoko Solo. Ya, meskipun belum semua museum kami punya salinannya. Ada beberapa yang kami sudah punya salinan dalam bentuk mikrofilmnya. Untuk naskah Sutasoma dan Negara Kertagama, dua naskah tersebut kebetulan ditulis di atas daun lontar dengan aksara Bali dan bahasa Jawa kuno.
Untuk mengaksesnya tentu harus datang ke Perpustakaan Nasional. Sepertinya digitalnya belum ada atau memang terbatas. Memang itu salah satu koleksi unggulan kami. Jadi kami tetap berbeda perlakuannya dengan koleksi yang lain. Mungkin itu ya. Ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf. Kemudian ada dari Damar Widakdo. Untuk perpustakaan daerah, apa keuntungannya merawat naskah kuno? Dan perawatan naskah kuno itu tidak murah. Apakah ada solusinya? Ya, untuk naskah kuno, kalau di daerah itu biasanya yang menyimpan itu malah museum. Jarang sekali perpustakaan punya naskah. Ya mungkin dari segi keuntungan jelas kalau keuntungan penyelamatan informasi masa lampau yaitu keuntungannya di situ. Nah, kalau memang perawatannya memang tidak mudah dan tidak murah memang itu. Ya. Lanjut aja dari Fahma Rianti, UIN Jakarta. Pertanyaan pertama, seperti apa pengadaan atau akuisisi dari naskah Nusantara? Yang kedua, siapa saja yang memanfaatkan koleksi naskah Nusantara dan untuk apa mereka biasanya memanfaatkannya? Oke, untuk pengadaan naskah kuno itu ditangani oleh bidang akuisisi yang di Pusat Pengembangan Koleksi. Nah, cara pengadaannya biasanya mereka datang ke daerah untuk membeli dan itu melibatkan teman-teman filolog karena teman-teman filolog yang akan menilai naskah itu layak untuk dikoleksi atau tidak. Kemudian siapa yang memanfaatkan? Yang memanfaatkan naskah kuno yang pertama adalah para peneliti. Yang kedua mungkin mahasiswa dari mahasiswa filologi untuk tugas akhirnya. Ya mungkin itu. Gitu, dan dari Doni Hendrawan ini dari D3 Perpustakaan UNS, alma mater saya ini. Bertanya tentang kendala untuk katalogisasi naskah. Mengingat dari bahasa, bentuk, serta berbagai macamnya sangat banyak. Terima kasih. Ya, katalogisasi naskah. Kebetulan tahun ini kami sedang melakukan inventarisasi ulang dari naskah-naskah tersebut. Meskipun metadatanya tidak sebanyak untuk katalogisasi. Tapi saya kira memang untuk bahasa dan naskah itu memang kan beraneka ragam. Jadi, dan alhamdulillah staf di pengelolaan naskah Nusantara ini sudah cukup lengkap saya kira. Ada yang dari sastra Bugis, ada yang Batak, ada yang sastra Bali, kemudian sastra Jawa, sastra Sunda, terus ada yang fokus ke naskah Melayu, ada yang Jawa kuno juga, ada yang dari sastra Belanda untuk naskah-naskah Belanda. Jadi untuk keanekaragaman naskah tersebut saya kira tidak menjadi suatu masalah yang besar dengan SDM yang kami miliki sekarang. Ya itu. Ya, begitu. Aduh, ada banyak lagi nih Mas masih. Dari Suhartiningsih, SD Negeri Pulau Jaya 1 Karawang. Apakah naskah kuno sudah ada di aplikasi Ipusnas? Untuk naskah kuno belum ada ya Bu ya, tapi hasil alih aksara, hasil alih bahasa, kajian, dan saduran itu sebagian sudah ada di Ipusnas. Selain itu juga ada di Perpusnas Press yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau naskah kunonya memang tidak ada di situ, khusus naskah kuno bisa diakses di Hastara yang sudah saya jelaskan tadi. Digital naskah kuno ada di Hastara saja ya Mas ya? Ya, digital naskah kuno ada di Hastara dan mungkin ada bisa akses di opak.perpusnas.go.id juga ada di opaknya. Baik. Selanjutnya ada Ilma Nabila Asfia Hanum, mahasiswa Ilmu Perpustakaan semester 3 UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Apakah ada keharusan pustakawan bagi pengelolaan koleksi naskah-naskah kuno di Perpusnas menguasai bahasa dan aksara kuno? Oh ya, mungkin sedikit saya jelaskan mengenai SDM yang ada di pengelolaan naskah Nusantara ini ya. Seperti tadi sudah saya singgung, semua mempunyai basic dari sastra daerah. Jadi kami mempunyai basic dari sastra daerah yang ada Batak, Bugis, dan sebagainya tadi. Jadi kami menguasai bidang masing-masing untuk kemudian mengkaji naskah-naskah itu sesuai bidang atau lulusan kami masing-masing. Misal yang sastra Bali yang mengerjakan naskah-naskah Bali, sastra Jawa mengerjakan naskah-naskah Jawa, sastra Indonesia mengerjakan naskah-naskah Melayu, yang Batak juga mengerjakan naskah Batak. Jadi kami mempunyai spesialisasi masing-masing. Dan itu kami ditarget dalam 1 tahun paling tidak bisa menyelesaikan 1 naskah per orang. Jadi memang kemampuan SDM di pengelolaan naskah Nusantara memang dituntut seperti itu. Bahkan di kami hampir tidak ada yang lulusan perpustakaan, semua dari sastra daerah. Berarti khusus ya Mas ya untuk di koleksi naskah? Ya, khusus dari sastra daerah karena tugasnya yang mengkaji naskah-naskah tersebut. Jadi mungkin agak susah kalau tidak ada basic seperti itu. Ya, baik. Ini tadi ada lagi? Masih ada Mas. Dari SMA Al-Hikmah Surabaya, apakah bisa di-download naskah kuno? Tadi udah dijelasin ya? Tadi udah dijelasin di Kastara, bisa di-download, silahkan diakses. Jurnalnya juga bisa di-download artikelnya. Di Perpusnas Press, buku-buku hasil kajian juga bisa di-download dalam bentuk e-book, silakan. Ya, itu dan ada ini Selvina Noriwari, Perpustakaan SMK YPK 2 Piak. Apakah setiap event sejarah yang pernah terjadi pada tahun 1940-an dapat kita sebut sebagai naskah kuno dan dapat dilestarikan? Kalau koleksi naskah kuno yang ada di Perpusnas itu kebetulan sebagian besar itu sebelum tahun 1900. Nah, kalau mengacu pada Undang-Undang Perpustakaan tadi yang berusia 50 tahun, berarti karya tulis tangan dari 1940-an itu sudah lebih dari 50 tahun. Itu jadi sudah bisa dikatakan itu naskah kuno. Ya. Ini cukup banyak juga ya pertanyaannya. Iya, pada tertarik ini Mas. Tertarik atau presentasi saya yang kurang jelas tadi? Jadi memang harus dipancing dengan pertanyaan sih kalau. Iya. Terus ada lagi? Ada. Masih Selvina, misalnya di Kabupaten Biak, Numfor Sejarah Perang Pasifik. Apa ya maksudnya? Maksudnya? Maksudnya dari, tadi ya lanjutannya tadi kalau nggak salah. Lanjutannya tadi, sejarah perang Pasifik gimana? Di sejarah perang Pasifik di Kabupaten Biak. Terdokumentasi? Kalau memang terdokumentasi dan tulisan tangan tuh bisa disebut naskah kuno ya Mas? Iya, bisa disebut naskah kuno. Karena sudah lebih dari 50 tahun. Dan saya kira isinya menarik itu. Sejarah perang Pasifik di Biak itu. Kalau naskah-naskah seperti perjanjian gitu, apakah juga ada di sana, Mas? Naskah perjanjian ada. Contohnya naskah perjanjian Ternate, Sultan Ternate, Sultan Tidore, dan Belanda. Itu ada beberapa naskah perjanjiannya di sini. Kalau perjanjian selama kemerdekaan begini tuh juga disimpan di Perpusnas? Sepertinya tidak. Kalau itu sepertinya lebih banyak tersimpan di Arsip Nasional. Jadi membedakannya bagaimana ini, Mas? Nah ini saya takut salah menjawab ini. Kalau naskah di sini kan isinya beraneka macam. Ya saya membayangkan kayak buku tapi di zaman dulu, koleksi tahun dulu. Dan itu belum dicetak, masih tulisan tangan. Nah kalau yang di arsip itu ya hal-hal yang penting tentang sejarah negara, sepertinya seperti itu. Betul. Ya. Terus ada lagi enggak nih?
Dari Maulana, apakah buku kajian naskah yang ada di press.perpusnas.go.id bisa didapatkan versi hard copy-nya? Apa ada persyaratan untuk mendapatkan buku tersebut? Versi hard copy silahkan langsung datang aja ke lantai 9. Ini kami mendisplay dan bisa diambil oleh siapa saja dengan mengisi daftar tanda terima. Gitu. Silahkan datang ke Perpustakaan Nasional di lantai 9, bawa buku tentang kajian bisa dibawa pulang, gratis. 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 Jadi digital itu sebenarnya untuk apa? Memudahkan karena di era pandemi gini biar juga bisa memiliki dengan download saja gitu ya Mas, tidak perlu ke. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Masih lumayan Mas. Di kolom live chat juga ada yang bertanya itu tadi. Bisa dicek aja. Oh iya. Dari Faiz, Uninus, adakah katalog naskah mutakhir atau terbaru tentang manuskrip dari Perpusnas? Katalog terakhir, katalog yang secara lengkap itu katalognya Behren tahun 98. Terus kemudian katalog Von de Wall tadi itu khusus naskah Melayu Von de Wall. Terus kemudian katalog naskah ML tadi tahun 2019, Von de Wall itu 2017. Nah, 2020 ini kami sedang menyusun reinventarisasi naskah-naskah koleksi Perpusnas yang sejumlah 12.000 lebih tadi itu. Jadi insya Allah di akhir tahun ini akan terbit katalog tersebut. Meskipun metadatanya mungkin tidak selengkap katalognya Von de Wall atau Melayu. Tapi saya kira sudah cukup membantu bagi teman-teman yang mau menelusur naskah-naskah Perpusnas. Ditunggu saja di akhir tahun ini insya Allah terbit. Di kolom chat juga ada nih Mas. Ya, silakan dicek. Perawatan tadi sudah. Kriteria disebut naskah kuno tadi ya yang 50 tahun tulisan tangan. Terus apa kendala yang dihadapi melakukan kegiatan pengalongan apa ini ya? Naskah kuno dan pedoman apa digunakan dalam pembuatannya? Pengkatalogan mungkin. Ya itu masalah pengkatalogan ya itu tadi kalau memang SDM-nya terbatas dengan naskah yang sangat beragam itu memang akan kesulitan. Tapi di Perpustakaan Nasional alhamdulillah SDM-nya sudah cukup lengkap. Terus mengenai standarnya, metadatanya itu ada beberapa mungkin kalau teman-teman yang kuliah filologi akan mendapat mata kuliah kodikologi. Nah itu biasanya ada metadata apa saja yang harus dimasukkan ketika mengkatalogkan naskah. Jadi itu. Ada lagi yang bertanya ini, no name, adakah rekam jejak dimulai ditemukannya naskah-naskah kuno hingga disimpan di Perpusnas? Nah itu tadi secara sejarah sudah sedikit saya jelaskan mengenai naskah Perpusnas dulunya adalah koleksinya BG, Batavia Genuskapen, kemudian sejak 1845 BG itu hunting naskah-naskah yang ada di masyarakat. Termasuk misal naskah Merapi Merbabu itu yang didapatkan di lereng Merapi Merbabu. Terus kemudian misal naskah Kode W itu dulu koleksinya Von de Wall. Naskah BR itu dulu koleksinya Brandes. Naskah AW itu dulu koleksinya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus kemudian naskah CS itu dulu koleksinya Kohon Stuart. Terus naskah AS itu dulu koleksinya Artati Sudirjo. Jadi dengan kami tidak mengubah nomor panggil itu, nah itu
kami ingin menjaga kesejarahan dari nilai dari naskah-naskah tersebut. Itu. Ada lagi nih, apakah bisa pesan skanan manuskrip? Fotokopi naskah di Perpusnas apakah bayar? Biaya berapa? Nah, kalau sudah ada di Kastara, silahkan download aja dari Kastara. Nah, kalau belum ada, itu biasanya nanti kami arahkan ke layanan mikrofilm. Layanan mikrofilm tentang naskah itu cukup, koleksinya cukup banyak. Ya. Masih ada lagi? Ada lagi atau mungkin kita beralih ke raise hand saja, bertanya langsung saja buat peserta. Mungkin bisa menggunakan fitur raise hand yang baik. Ini ada Suryan Bangka Barat. Silahkan Bapak atau Ibu. Silahkan dengan Saudara Suryan Bangka Barat. Halo? Ya. Iya, Pak. Ini Mas, saya mau tanya Mas. Ya. Kalau untuk apa namanya, tadi kan disebutkan di awal masalah misalnya alih aksara ataupun saduran dan lain sebagainya untuk diterbitkan. Ya. Nah, untuk prosedur penerbitan alih aksara atau ini itu bagaimana, Mak? Apakah itu misalnya nanti dibiayain oleh Perpusnas atau bagaimana? Terima kasih, Mas. Oh iya, untuk alih aksara itu akan dibiayai oleh Perpusnas, Pak. Dan ada proses seleksinya di situ. Jadi nanti biasanya kami umumkan melalui website Perpusnas, kami jaring di situ, dan akan ada tim penilai atau tim yang akan menyeleksi dari hasil penelitian tersebut. Dan mana-mana yang layak yang akan diterbitkan nanti berdasarkan dari penilaian dari tim penilai tersebut, Pak. Oke. Apakah sudah jelas, Pak? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Kemudian ada Dr. Faiz, silahkan. Assalamualaikum. Saya Faiz dari Uninus. Ini Mas, kalau mau ini ya mau apa namanya penelitian naskah ke Perpusnas, ya. Apakah harus ada surat tugas, surat izin dari instansi? Yang kedua, yang pertama, yang kedua, apakah kalau ke Perpusnas ke sana mau ke naskah, apakah boleh memfotokopi naskah ya kayak gitu? Nah, fotokopi naskah itu aja Mas lah dulu itu. Makasih Mas. Iya Pak, terima kasih. Kalau untuk penelitian lebih baiknya memang memakai surat Pak. Apalagi kalau nanti mau meminta kopi digitalnya itu harus memakai surat. Kemudian apakah boleh memfoto? Nah itu kami sarankan kalau itu sudah ada di Kastara silahkan download dari Kastara saja. Tapi kalau belum ada, nanti bisa dicek di mikrofilm. Kalaupun tidak ada, mungkin dengan surat itu nanti atas izin pimpinan kami, maka Bapak bisa memfoto sendiri atau bagaimana nanti tergantung izin dari pimpinan kami, Pak. Ya, mungkin seperti itu. Sudah jelas, Pak? Apakah bayar, Mas ya? Punten Mas, satu lagi. Kalau di Kastara tadi gratis, Pak. Tapi kalau dari scan mikrofilm sepertinya berbayar. Berapa Mas per lembar atau per apa ya Mas? Saya kurang tahu Pak kalau itu soalnya itu di layanan mikrofilm sudah beda tempat alias di lantai 8 sementara kami di lantai 9. Oh gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mas. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi dari Faradina. Silahkan. Silahkan Faradina Magelang. Halo Faradina.
Silahkan mau bertanya. Silakan Faradina di unmute. Sudah kita izinkan untuk unmute. Oke, dilanjut aja Mbak Sita Mana ke yang setelahnya. Ya, Joko Widianto ya. Ya. Pak Joko Widianto boleh dipersilakan. Bagaimana? Oh, mungkin dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Hanum silahkan. Saya mau bertanya, saya penasaran sama pengelolaan koleksi naskah-naskah lama tersebut, terutama bagian klasifikasi ya. Apakah cara pengklasifikasiannya itu sama seperti koleksi-koleksi yang lain, seperti contohnya koleksi buku atau yang lain gitu? Pedomannya sama atau beda? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Kalau di koleksi naskah kuno Perpustakaan Nasional, kami tidak mengklasifikasi berdasarkan subjek untuk nomor panggilnya ya. Tidak alias sangat berbeda dengan koleksi buku. Karena nomor panggil naskah di Perpustakaan Nasional itu masih sama dengan nomor panggil dulu ketika di museum atau ketika di BG. Jadi tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai pengkodean. Itu ada A itu berarti naskah Arab, kemudian AW itu naskahnya koleksinya Abdurrahman Wahid Gusdur, kemudian BR itu koleksinya JLA Brandes, kemudian W itu koleksinya Von de Waal itu. Jadi yang menjadi dasar sepertinya untuk pengelompokan itu satu dari bahasa atau dari pemilik koleksinya. Jadi tidak berdasarkan subjek seperti buku-buku lain. Ya, seperti itu. Mungkin sudah jelas? Ya. Oh ya, sudah jelas. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, lanjut saja ke Pak Setio Basuki. Silahkan. Pak Setio Basuki. Iya, halo. Iya, silahkan. Apakah carikan atau tulisan tangan yang berada di lempengan timah, tembaga, dan lain-lain, termasuk manuskrip, dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Sekian, terima kasih. Oh iya Pak. Iya Pak, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini memang agak ini ya, pembagiannya dengan teman-teman di arkeologi. Jadi timah, tembaga, di lempengan timah, tembaga itu mungkin juga menjadi kajian naskah juga bisa, atau kajian dari teman-teman arkeologi. Nah, untuk manfaatnya bagi masyarakat, tentunya kita harus tahu dulu isi dari tulisan tersebut. Nah, setelah tahu isinya mungkin baru tahu apa manfaatnya bagi masyarakat. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi dari Arliana. Silahkan. Diskusi berau. Ya, terima kasih. Terdengar suara saya, Bu? Sangat terdengar, Bu. Silahkan. Terima kasih. Halo, Bu Arliana.
Halo, Ibu. Terputus. Bu Arliana? Ya, siap. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar. Ya, sudah. Gini, kami di sini sudah ada, kita punya scanner untuk apa, sudah kita scan. Untuk saat ini sementara itu dulu, naskah-naskah kuno yang ada di Kabupaten Berau. Cuma ini kita mau melayankan ke pemustaka. Kami belum ini apa, kita takut juga nanti dari yang pemilik, apakah dari Perpusnas itu punya semacam perjanjian atau apa gitu yang sama yang pemilik naskah gitu, untuk apa supaya bisa dilayankan kepada pemustaka. Nah, kemudian kedua itu apakah ada punya scanner, apakah ada scanner khusus untuk ini kalau misalnya untuk naskah kuno ini? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu, pertanyaannya. Ya, siap. Untuk publikasi dari naskah ya, yang sudah di scannernya masyarakat itu tentunya harus atas seizin yang punya. Ya. Kalau yang punya mengizinkan untuk dipublikasi, mungkin bisa dipublikasi. Tapi kalaupun tidak mengizinkan, paling tidak penyelamatan informasi dari naskah tersebut sudah dilakukan. Nah, kemudian mengenai scanner khusus, mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena untuk transformasi digital atau digitalisasi naskah itu ditangani sendiri oleh bidang digital, bidang transformasi digital yang berada di bawah pusat preservasi. Ya, mohon maaf Ibu. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Ibu. Tidak ada yang raise hand. Tapi ini ada di kolom chat, Mas. Ya. Mengenai koleksi pernaskahan, apakah mempunyai rentang waktu dalam pemeliharaannya? Apakah dalam pemeliharaan naskah mengalami kesulitan karena saya pernah meneliti naskah Keraton Kasepuhan Cirebon sekitar tahun 1813, bagian naskahnya sudah hancur dimakan usia. Terima kasih. Ya, kalau kesulitan dalam perawatan itu ya jelas ya, karena itu kan usianya sudah ratusan tahun. Kalau perawatannya kurang tepat tentu akan rusak juga. Nah itu. Nah mungkin bagi lembaga yang ada di daerah mungkin cara perawatannya mungkin belum bisa seperti Perpusnas misalkan, atau malah lebih bagus dari Perpusnas, atau lembaga-lembaga lain tentu kadang mempunyai cara yang berbeda dalam perawatan tersebut. Itu tentu kesulitan tentu ada itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang resen ini, Bu Hasni Asni. Bu Hasni silahkan. Ibu Hasni Asni silahkan bertanya. Ibu Hasni, silakan. Ya, tidak jadi bertanya itu. Kayaknya iya. Ini panjang banget ya sesi pertanyaannya. Semoga karena tertarik. Ada Bapak Suryan Bangka Barat nih yang resen. Ini apa lagi? Lagi Bapak ya? Ya. Maaf Pak, boleh bertanya lagi Mas? Iya, silakan Pak. Begini Mas, kita kan di daerah ini, di daerahnya kan kalau di Bangka ini untuk masalah pernaskahan itu kan perhatiannya agak belum lah kategorinya. Nah, saya kebetulan agak sedikit tertarik kan untuk masalah naskah kuno khususnya beraksara Arab Melayu kan. Nah, terus ketika kita sudah bertemu dengan si pemilik, kemudian kita ingin melakukan digitalisasi misalnya, apakah misalnya dari Perpusnas atau ini ada semacam arahan atau apa untuk masalah entah biaya atau prosedur atau bagaimana gitu. Itu aja Mas, terima kasih. Oh iya Pak,
Bangka Barat ya Pak ya? Ya. Untuk kami mempunyai kegiatan pemetaan di tahun depan, pemetaan naskah-naskah kuno, dan ada juga anugerah, pencatatan anugerah untuk pengelola naskah kuno. Nah, untuk Bapak misal di Bangka Barat, Bapak akan melakukan digitalisasi dari naskah itu, bisa silahkan. Mungkin juga bisa dari pemetaan kami, maka kami akan tahu kondisinya, mungkin atau untuk kegiatan yang pendaftaran anugerah itu juga nanti akan ada bantuan kalau misal bisa masuk di nominasi tersebut. Ya, begitu Pak. Mungkin dari Perpustakaan Nasional, dari Pusat Preservasi juga sering untuk mendigitalisasi naskah yang ada di daerah dengan biaya dari Perpusnas, atau juga bantuan untuk konservasi apabila ada naskah-naskah yang rusak. Itu sudah jelas Pak? Banyak sekali ini yang bertanya dari chat, dari Q&A. Mungkin satu pertanyaan terakhir aja Mbak. Satu pertanyaan lagi aja ya. Yang di chat nih ada tadi ada orang gitu ya. Iya Pak Suryan. Ya, lanjut. Masih bisa ini lanjutnya yang tadi yang saya. Ya, gimana Pak? Iya, kebetulan ini nih. Halo? Iya. Ya, kebetulan kalau untuk naskah-naskah Bangka, khususnya yang aksara Melayu, berdasarkan penelusuran saya, sepertinya kalau untuk di Perpusnas ataupun di museum yang ada di Indonesia, sepertinya masih belum ada saya menemukan. Nah, yang ada itu di Belanda yang sudah ada itu kan ada 3 kalau nggak salah, ada 3 manuskrip yang dalam bentuk tulisan tangan yang menceritakan tentang Bangka itu sendiri. Tapi kalau untuk di Indonesia saya belum pernah menemukan baik itu berupa digitalisasi ataupun koleksi yang ada di Perpusnas atau di museum sendiri. Nah, sedangkan terakhir saya sendiri sudah menemukan dengan orang yang menyimpan atau memelihara itu hampir 10 kayaknya sudah ada, dari mulai yang tebal sampai yang tipis gitu Mas. Makanya saya tadi nanya bagaimana proses untuk skenisasi atau digitalisasi di luar lembaga pemerintahan. Terima kasih Mas. Oh iya. Iya Pak. Jadi bisa saja untuk melakukan itu, atau mungkin bisa kerjasama dengan perpustakaan atau museum yang ada di situ Pak untuk digitalisasinya. Atau bisa mengajukan ke Perpusnas dan untuk digitalisasi dari teman-teman transformasi digital. Ya, mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Satu lagi, ya, dari manakah didapatkan naskah kuno yang ada di Perpusnas? Tadi sedikit sudah saya singgung sebenarnya. Sebagian besar koleksi dari 12.000 lebih itu, yang 9.000-an itu merupakan warisan dari Batavia Genoskapen. Sementara sisanya sekitar 3.000-an itu merupakan pengadaan naskah baru. Jadi tim sejak dari museum sampai sekarang dari Perpusnas melakukan hunting naskah-naskah yang ada di masyarakat untuk diakuisisi. Nah, cara akuisisinya bisa melalui pembelian atau melalui hibah. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Udah 1 jam berlalu bersama kami. Terima kasih atas antusias dari sahabat Perpusnas sekalian. Mungkin pertanyaan yang belum bisa terjawab bisa ditanyakan di live chat. Ada di perpusnas.go.id dan ada fitur tanya pustakawan. Mungkin bisa ditanyakan di sana untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Terima kasih untuk pemateri Bapak Budi Wahyono. Mungkin sekian saja bimbingan pemustaka kali ini, bisa dilanjut mungkin besok kapan, atau bisa berkunjung langsung ke Perpusnas saja ya. Silahkan, untuk itu saya tutup webinar kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sahabat Perpusnas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isawalan. Saya sesuai dengan keinginan tanpa harus keluar rumah untuk membeli buku. Jadi apa itu bagaimana? Yaitu dengan aplikasi iPusnas. Aplikasi iPusnas ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. iPusnas adalah aplikasi perpustakaan digital yang berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book dan dapat diakses melalui berbagai perangkat, bisa melalui smartphone, komputer, dan laptop. Nah, sekarang mari kita simak tata cara penggunaan iPusnas. Kali ini saya akan baca buku di iPusnas, mencari tutorial atau tips fotografi. Saya akan mengeksplor hobi saya melalui fotografi, tentunya dengan bahan bacaan atau referensi yang sesuai. Nah, kali ini saya mencari di iPusnas. Saya mencari, rupanya saya tertarik. Ada yang saya menarik perhatian saya, yaitu dengan kata kunci Strobis. Nah, ini dia bukunya. Saya menemukan salah satu buku referensi Strobis, yaitu karya Adi Model. Setelah saya baca buku di iPusnas, khususnya tentang fotografi, saya akan praktekkan. Selanjutnya kita lihat bagaimana prakteknya, bagaimana hasilnya setelah saya membaca buku tersebut. Oke, jangan lupa membaca, tetap di rumah saja. Jaga kesehatan. Tunggu apa lagi? Ayo download aplikasi iPusnas.
sekarang juga. Dengan Ipusnas, membaca semakin mudah. Dimanapun, kapanpun, dengan rajin membaca, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, serta mengasah keterampilan dan keahlian kita. Saya Ahmad Isaolat, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah mempersembahkan Ipusnasnya, yang membuat momen di rumah aja menjadi lebih seru dan menyenangkan. Sampai jumpa sahabat Perpusnas, jaga kebersihan, jaga kesehatan, salam literasi. Tahu nggak sih kalau sekarang Perpustakaan Nasional sudah ada bentuk online-nya loh? Saya Gading Nucayanti, yuk Ipusnas. Pertama buka Play Store, kemudian ketikkan Ipusnas, cari lambang Ipusnas yang berlogo bintang. Kemudian lakukan installation, tunggu beberapa detik tergantung pada jaringan Anda. Buka, kemudian klik lanjutkan sampai dengan selesai. Klik mulai sekarang, lalu izinkan sampai selesai. Oke, perbolehkan atau izinkan di dalam pengaturan perangkat Anda. Oke, sampailah ke halaman muka Ipusnas. Di dalam kategori buku, Anda bisa menemui beberapa jenis buku, mulai dari fiksi sampai dengan non-fiksi. Ipusnas juga ada koleksinya loh, mulai dari narasumber-narasumber yang oke punya, seperti Pak Joko Widodo sampai Najwa Shihab. Mudah kan? Dan pastinya menarik. Yuk, Ipusnas! Nasional Republik Indonesia merancang program unggulan berupa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan kita semua percaya bahwa kesejahteraan akan lebih mudah diraih dengan tingkat literasi yang memadai. Sesuai dengan perannya dalam pembangunan nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merancang program unggulan berupa transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bertujuan memberikan impact langsung bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Untuk mewujudkan transformasi layanan perpustakaan ini, Perpusnas sudah melakukan beberapa langkah, yaitu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini telah berhasil dilakukan di 21 provinsi, meliputi 60 perpustakaan kabupaten, mencakup 300 perpustakaan desa, dan telah berhasil melatih 156 staf perpustakaan kabupaten dan provinsi menjadi fasilitator untuk mereplikasi program
ke 300 perpustakaan desa. Melatih 900 pengelola perpustakaan desa terkait strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, termasuk keterampilan komputer dan internet dasar. Melakukan 8.635 kegiatan di perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Melibatkan 259.944 orang melalui kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan. Selain itu, komitmen dan dukungan untuk transformasi perpustakaan sudah diberikan melalui 965 stakeholder meeting di tingkat provinsi dan dari 2.258 perwakilan stakeholder di tingkat kabupaten. Transformasi layanan perpustakaan ini telah berhasil menciptakan wajah baru perpustakaan umum yang kini dipersepsikan sebagai tempat yang menarik. Dengan fasilitas perpustakaan yang memadai seperti tempat yang nyaman, jaringan internet gratis, koleksi bahan bacaan yang lengkap, hingga banyaknya kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan menjadikan perpustakaan sebagai sarana yang tepat dalam meningkatkan literasi untuk kesejahteraan. Berikut ini adalah kisah singkat dari beberapa orang yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia yang menikmati layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Sektor pertanian masih menjadi primadona bagi sumber penghasilan banyak masyarakat di Indonesia. Melalui transformasi layanan perpustakaan, banyak anggota masyarakat yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan penghasilan di sektor pertanian yang didapat melalui peningkatan pengetahuan maupun keterampilan lewat membaca buku maupun pelatihan di perpustakaan. Dan yang lebih istimewa, melalui perpustakaan mereka mendapatkan inspirasi untuk mengolah hasil pertanian mereka menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Peningkatan keterampilan masyarakat juga mendapatkan perhatian yang besar dalam transformasi layanan perpustakaan ini. Berbagai pelatihan yang dilakukan di perpustakaan telah berhasil melahirkan para pengusaha yang memiliki semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Sebagian besar dari mereka adalah para perempuan yang berhasil diberdayakan hingga mampu lebih banyak berperan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Transformasi layanan perpustakaan ini tidak hanya menyentuh individu anggota masyarakat, tapi juga mendorong produktivitas banyak komunitas di berbagai daerah. Perpustakaan berhasil memberdayakan komunitas hingga mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang sangat menarik dari impact yang dihasilkan oleh transformasi perpustakaan ini adalah derasnya inspirasi untuk mengembangkan potensi lokal sehingga mampu menjadi andalan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan. Capaian lain yang sangat membanggakan dari transformasi layanan perpustakaan ini adalah tumbuhnya semangat untuk terus bertahan, maju, dan menjadi pemenang. Tidak peduli betapa besar rintangan atau keterbatasan yang dihadapi. Kota yang luluh lantak karena gempa, tsunami, maupun banjir bandang, keterbatasan fisik, maupun takdir hidup untuk menjadi ibu di usia sangat belia, bisa ditaklukkan melalui jalan keluar yang didapat dari perpustakaan. Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia yang unggul menjadi prioritas yang pertama. Melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai program unggulan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berada di barisan depan membangun sumber daya manusia Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Literasi. Salam literasi. Literasi. Salam 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 literasi, literasi untuk kesejahteraan.